Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dalam kajian kali ini kita akan membahas seputar agama Islam dan praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita berbicara masalah agama ini, tentu harus kita maknai bahwa agama ini adalah suatu sistem yang mengatur kepercayaan dan keyakinan manusia dalam peribadatannya kepada Tuhannya, serta dengan syariatnya agama itu akan mengatur tentang tata cara peribadatan dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antara sesama makhluk dan alam semesta di bumi ini. Di dalam hubungan manusia dengan Tuhannya ini, telah banyak kami buat kajian-kajian pada channel ini yang kami paparkan tentang wajibnya dan pentingnya diri kita setiap individu dalam mempelajari ilmu tauhid itu sebagai dasar di dalam beragama itu. Karena itu adalah merupakan ajaran pokok dari seluruh nabi-nabi yang diturunkan ke bumi ini untuk dapat mengembalikan fitrah manusia itu sebagai makhluknya Allah, untuk dapat mengesahkan Allah itu. Dan itu pula lah yang menjadi sebagai ajaran dasar yang diajarkan oleh Nabi agar dapat mempraktekkan, mengesahkan Allah itu sebagai wujud bertauhid di dalam beragama Islam ini. Banyak kajian yang telah kita buat di dalam channel ini yang telah kami paparkan tentang bagaimana praktek agar dapat mengesahkan Allah itu di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Sehingga kita dapat mempraktekkan mengesahkan Allah itu harus sampai kepada makna akunya Allah itu yang sebagai Tuhan yang esa. Bukan hanya sebatas putus pada ucapan saja, atau tanpa tahu arah kosotnya hati kita, atau tanpa tahu arah tujuan daripada kalimat-kalimat itu. Inilah tujuan dari menuntut ilmu tauhid itu, untuk menjadikan sisi spiritual setiap individu itu ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menjadi individu-individu yang meneladani dan mengikuti dari jalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, memang seyogianya kita di dalam mempelajari agama Islam ini harus secara utuh, baik dari sisi syariat maupun sisi hakikatnya. Karena manusia itu terlahir ke dunia ini telah terdiri dari sisi lahir dan sisi batin. Oleh karenanya itu, tentu agama itu juga mengatur bagian sisi lahir dan bagian sisi batinnya manusia. Inilah pula yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi secara menyeluruh. Maka dapat kita pahamin bahwa makna kafah menyeluruh di sini adalah meliputi zohir dan batin. Yang zohir mempelajari ilmu fikihnya, dan yang batin harus mempelajari namanya sisi ilmu tauhid. Sehingga nanti akan kita dapatkan pelajaran setiap individu yang memeluk agama Islam itu mempelajari Islam itu secara sempurna ketika tuntas kita mempelajari dari sisi
zohir dan batinnya, yang terangkum di dalam 3 pilar agama Islam itu adalah Islam, iman, dan ihsannya. Inilah yang kita katakan Islam yang kafah itu. Di dalam beragama ini, kita bisa lihat di dalam diri kita dan keluarga kita. Saat kita mempelajari ilmu fikih atau ritual-ritual agama misalnya, tentu umat beragama itu sudah dididik sejak kecil di dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun di sekolah. Ini telah diberikan dasar-dasar tentang ritual-ritual di dalam agama itu. Namun, dalam hal pelajaran ilmu tauhid atau sisi spiritualnya, khususnya tentang pelajaran ilmu hakikat, ini memang tidak banyak diterapkan di dalam lingkungan kita keluarga. Hal ini tentu memang banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Misalnya salah satunya adalah mungkin karena kurang pahamnya, kurang pengetahuannya orang tua kita tentang pentingnya pelajaran ilmu hakikat itu sebagai peningkatan untuk kualitas spiritual anaknya. Atau mungkin juga sebagai orang tua belum mempelajari tentang sisi hakikatnya di dalam agama ini, sehingga belum dapat membawa anak-anaknya, istri dan keluarganya untuk memperdalam agama Islam ini, sehingga pelajaran ilmu hakikat itu belum sampai kepada mereka. Seandainya saja, ini kita bicara seandainya saja diterapkan kepada umat Islam ini sejak dini tentang pelajaran spiritual agama ini, misalnya sejak manusia berumur 17 tahun misalnya, tentu kita akan melihat kebangkitan pemuda-pemuda Islam yang memiliki spiritual yang tinggi. Dan ini tentu akan dapat menekan lajunya kerusakan mental dan spiritual pada generasi muda itu. Karena mereka sudah mendapat bekal atau benteng dari sisi lahir dan dari sisi batinnya. Sebagaimana banyak kita lihat ya, di berita maupun di sosial media lainnya, begitu banyak saat ini generasi muda ini sudah terpengaruh pada arah yang negatif, misalnya karena pergaulan bebas, hingga akhirnya ada yang terjerumus pada penggunaan narkoba, kemudian ada yang menjadi pelaku kekerasan itu sendiri dan pelaku kejahatan itu. Nah, tentu ini sangat membutuhkan peran orang tua di dalam meningkatkan kualitas spiritualnya. Jika tadi kita sudah mendapatkan pendidikan tentang pelajaran ritual-ritual agama kita dari lingkungan keluarga kita sendiri itu sudah baik misalnya, maka ketika spiritual kita itu kita pelajari lagi untuk mendapatkan pelajaran sisi rohani itu, maka tentu insya Allah akan tercermin dan membawa perubahan pada setiap individu yang mempelajarinya. Dan ini akan berdampak kepada individu itu akan menjadi pribadi-pribadi yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari, baik kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakat luas umumnya, sebagai implementasi manusia yang beragama, yang taat pada agamanya, dan menjadi pribadi yang baik di dalam kehidupannya, insya Allah. Kemudian di dalam mempelajari agama Islam ini, harus kita ketahui bahwa Islam itu datang untuk mengajarkan agar dapat kembali kepada Tuhan sebagai penciptanya, agar dapat mengesahkan Tuhan itu. Kemudian juga Islam datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Tetapi ingat, Islam itu datang bukan untuk merubah identitas budaya yang sudah baik. Memang Islam itu turun di tanah Arab, tetapi ajaran Islam itu harus kita serap dengan nilai-nilai ajaran yang ada di dalamnya,
bukan mesti dengan budaya Arabnya yang kita ambil, sehingga budaya itu dapat mengubah budaya kita sendiri atau budaya di daerah masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahamin bersama. Hadirnya Islam ini juga sebagai risalah terakhir yang kita harapkan dapat menjadi jawaban atas segala problematika zaman. Namun terkadang banyak kita lihat seolah-olah Islam itu menjadi jawaban sebagai tuntutan zaman untuk mengatasi segala problematika zaman. Namun justru umat Islam itu banyak terjebak, bersiteru di dalam ruang perbedaan mazhab misalnya, keyakinan, suku, bahasa, dan masih banyak lagi dalam perseteruan yang lainnya. Sehingga dengan melihat banyaknya perseteruan yang seperti kita sampaikan di atas, dapat kita pahamin ternyata masih banyak umat Islam ini belum mampu sepenuhnya memahami bagaimana perbedaan. Keberagaman itu merupakan sebagai rahmat dari Tuhan itu sendiri yang seharusnya kita syukuri dan kita pahami. Inilah yang terkadang masih kita lihat konflik yang mengatasnamakan agama itu sendiri. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai individu yang telah mempelajari spiritual yang baik itu tentu harus pula kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya agama itu mengajarkan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nasnya. Atau hubungan secara vertikal itu kepada Allah dan secara horizontal itu kepada manusia dan alam semesta ini. Dan memang di dalam keseharian kita sebagai masyarakat yang beragam, memang terkadang tidak bisa kita hindari bahwa akan selalu tercipta konflik antara individu dengan individu lainnya. Ya, ini wajar karena manusia itu memiliki sifat egonya yang menjadikan manusia itu terkadang ada yang sukar untuk menghargai manusia lainnya karena masih memikirkan kepentingan individu masing-masing. Sebenarnya disinilah peran penting dari hasil pendidikan spiritual yang telah kita pelajari itu. Bagaimana kita harus bertindak dan melihat semuanya itu secara seimbang dari semua permasalahan, dari semua sudut, sehingga harus tetap mengedepankan sisi pribadi yang mengedepankan akhlak yang baik. Begitulah ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh sang baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam memandang keberagaman itu, saat kita berada di tengah-tengah masyarakat misalnya, tentu kita harus melihatnya dengan kacamata ilmu. Karena semua keberagaman itu merupakan sunatullah, adalah kehendak Allah itu sendiri, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara kebesarannya ialah pencipta langit dan bumi, perbedaan bahasa, dan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang dijabarkan Allah dalam surat Ar-Rum, bahwa perbedaan-perbedaan itu memang diciptakan Allah. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Inilah ayat-ayat firman-firman Allah yang telah diturunkan mengenai keberagaman itu.
sehingga jelas dapat kita pahami bahwa pluralitas atau keberagaman itu sebenarnya adalah sunatullah. Jadi harus kita maknai bahwa keberagaman itu jangan kita jadikan sesuatu yang justru menyebabkan perbedaan dan perpecahan yang mengarah kepada permusuhan. Hal ini kita lihat bukan saja hanya dalam konteks individu, namun kita bisa lihat dalam konteks yang lebih luas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan zaman itu sendiri. Kemudian di dalam menyikapi keberagaman itu, sudah saatnya kita sebagai umat Islam ini menata ulang pemahaman kita terkait visi dan misi Islam itu yang sesungguhnya, agar semua yang berkaitan dengan agama tersebut menjadi rahmat untuk seluruh alam, sebagaimana diutusnya Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin itu sendiri, bukan hanya sebagai rahmat bagi diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, ini dapat kita lihat contoh-contoh dakwah seperti yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu di Indonesia ini, yang telah dilakukan oleh para wali songo misalnya. Bisa kita lihat bahwa para wali songo itu tentu sangat memahami teksnya Al-Quran dan Sunnah itu dengan berbagai pendekatan. Tidak saja pendekatan tunggal tekstual yang hanya bersifat kauliyah misalnya, tetapi juga mereka telah memahami betul tentang pendekatan kontekstual lainnya yang juga bersifat misalnya kauniyahnya. Bisa kita lihat bagaimana stylenya Sunan Kalijogo di dalam mengajarkan ilmu tauhid melalui budaya pertunjukan wayang tanpa harus merubah lakonnya. Bahkan pakaian lurik dan belangkon yang menjadi identitas sukunya sangat melekat pada potret beliau sampai saat ini. Jadi beliau mengajar ilmu tauhid tanpa harus menghilangkan budaya yang telah baik. Bahkan dengan pertunjukan wayang itu, pelajaran-pelajaran ilmu tauhid banyak diserap oleh pengikutnya saat itu. Kemudian dalam hal lain misalnya kita bisa lihat bagaimana Sunan Kudus. Beliau tetap membawa arsitektur candi pada bangunan masjid yang didirikannya misalnya. Bahkan melarang penyembelihan sapi dikarenakan sapi itu adalah hewan yang dikeramatkan pada masyarakat itu pada saat itu. Walaupun sebenarnya secara syariat Islam penyembelihan sapi itu halal. Tetapi begitulah Sunan Kudus di dalam berdakwah. Beliau tetap melarang untuk melakukan penyembelihan sapi itu. Dari sisi lain bisa kita lihat juga bagaimana Sunan Ampel misalnya dengan pondok dan santrinya, juga dengan aksara pegonnya. Inilah sebenarnya contoh-contoh dakwah yang telah berhasil, yang telah menyebarkan Islam ini di Indonesia ini khususnya. Ini juga mengukuhkan bahwa tradisi dan budaya yang sudah baik itu tidak perlu diganti, karena sesungguhnya visi misi Islam yang sejati adalah menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, selain daripada contoh dakwah yang telah dilakukan oleh para wali di bumi Nusantara ini dulu, selain itu juga dapat pula kita pahamin dan kita renungkan apa-apa yang telah disampaikan juga oleh Bung Karno sebagai proklamator Indonesia yang menyatakan bahwa kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Kemudian Gus Dur juga pernah menyampaikan bahwa
Pernyataan beliau, Islam datang bukan untuk mengubah budaya. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita. Pertahankan apa yang menjadi milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budayanya. Inilah yang harus menjadi kesadaran kita bersama sebagai pemeluk Islam itu, bahwa Islam memang turun di tanah Arab. Tapi Islam itu bukan Arab. Kita sebagai orang Indonesia ini bisa menjadi penganut Islam yang taat dan baik tanpa harus menjadi orang-orang Arab. Al-Quran memang berbahasa Arab, oleh karena memang Nabi Muhammad SAW itu orang Arab. Tetapi Al-Quran itu juga diturunkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Ini dapat kita lihat pada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan pada ayat di atas, bahwa di dalam surat Al-Hujurat yang diawali dengan Ya ayyuhan nas. Ini artinya Islam dan Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu yang mengkhususkan kepada orang Arab. Misalnya ayat yang berbunyi Ya ayyuhal Arabiun, nggak ada. Atau hai orang-orang Arab, tidak ada. Yang ada itu ya ayyuhan nas, ya ayyuhal lazi, ya seperti itu ya. Sehingga dengan panggilan ya ayyuhan nas itu memberikan posisi yang sama bagi seluruh manusia untuk dapat mempelajari Islam dan Al-Quran itu sebagai ajaran yang terakhir dan penyempurna dari ajaran yang sebelumnya. Apabila manusia itu terpanggil untuk memeluk Islam dan mempelajari dan menerima Al-Quran itu, maka itulah manusia yang mendapat hidayah. Inilah yang membuktikan bahwa Islam itu adalah agama untuk seluruh manusia. Karena pada dasarnya yang menurunkan seluruh agama itu adalah dari Tuhan yang sama. Jikalah umat Islam dan pemeluk agama lainnya memahami hal ini dengan sangat baik, tentu visi dan misi yang baik dari seluruh pemeluk keyakinan itu akan tercipta, yakni dunia yang tenang, damai, kemudian terhindar dari segala bentuk huru-hara, karena tidak ada yang memaksa, tidak ada yang kita paksa, lalu tidak ada yang merasa dirugikan, dan tidak ada identitas budaya yang berubah. Semuanya tetap menjadi beragam sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas lagi, aplikasi-aplikasi di dalam beragama itu telah dicontohkan penerapannya kepada masyarakat dan di dalam kehidupan sehari-hari oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yang telah mengajarkan dengan perbuatannya langsung yang dapat kita lihat di dalam berbagai sejarah, yang telah memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi di dalam lingkungan yang plural. Misalnya kita bisa lihat di Madinah, dengan keberagaman penduduk Madinah saat itu tetap menciptakan perdamaian, ketenangan, toleransi. Maka baginda mendeklarasikan yang namanya Piagam Madinah, yang berisikan menjamin hidup bersama secara damai dengan umat agama lainnya. Begitu juga ketika menaklukkan Mekah, beliau menjamin kepada setiap orang, termasuk musuh-musuh yang dulunya begitu keras membenci Nabi dan umat Islam, Nabi tetap mengedepankan sikap-sikap yang baik kepada pihak yang ditaklukkannya, agar tetap merasa nyaman dan aman. Kemudian gereja-gereja dan sinagog-sinagog boleh menyelenggarakan peribadatan tanpa harus ketakutan dari kelompok orang Islam pada saat itu.
Itulah sisi-sisi perilaku Nabi yang harus kita teladanin di dalam hidup bermasyarakat ini, yang harus kita contoh. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, selama 23 tahun perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam ini selalu menggunakan pendekatan dialog secara konsisten, sehingga misi kerahmatan lintas suku, budaya, dan agama dapat dicapai dengan baik. Telah dapat kita lihat di dalam sejarah, selama berada di kota Mekah, perjuangan beliau begitu penuh beresiko, bahkan nyawa beliau terancam, yang direncanakan akan dibunuh oleh para kafir Quraisy, yang hal ini juga telah diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi beliau meminta para sahabat untuk tetap bersabar, tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan, apalagi pembunuhan. Bahkan demi menjaga keselamatan kaum muslimin saat itu, yang di kota Mekah terus-menerus mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy, beliau akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Dan pada periode di Madinah pun, beliau tetap konsisten menggunakan pendekatan peradaban, yaitu membangun ketenangan masyarakat, menerapkan kebebasan beragama pada pemeluk agama lain, dan kebebasan di dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing yang dituangkan di dalam Piagam Madinah seperti yang telah kita sebutkan di atas ya. Bahkan termasuk di dalam hal yang terburuk sekalipun, misalnya kita lihat pada saat terjadinya peperangan, Nabi tetap memberikan contoh agar tetap menerapkan kaidah-kaidah yang baik di dalamnya. Misalnya di dalam perang itu, Nabi menegaskan perang tidak boleh eksplosif, tidak boleh destruktif, dan harus tetap menghargai hak-hak asasi manusia, yaitu tidak boleh membunuh orang sipil, anak-anak perempuan, orang tua, dan tidak boleh menghancurkan lingkungan, fasilitas umum, dan simbol-simbol agama lainnya, serta tidak boleh membunuh hewan. Itulah inti dari wasiat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada pasukannya, kepada para sahabat, dan seluruh kaum muslimin pada saat itu, saat perang Mu'tah dan pada saat Fatu Makkah itu sendiri. Sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi penutup sebagai kesempurnaan risalah dari Allah itu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Kemudian sebelumnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah juga telah berfirman, "Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Jadi jelas di situ disampaikan bahwa kesempurnaan risalah itu telah ditutup oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sebagai utusan penutup, tentu Allah sebagai pengutus telah menyempurnakan segala ihwal tentang ritual dan spiritual di dalam ajaran yang diturunkannya ini di dalam perspektif yang sangat luas, sehingga tidak ada hal sekecil apapun yang tidak tersentuh oleh ajaran ini. Kemudian di dalam kita mempraktekkan agama ini, memang harus kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, baru kepada yang lainnya. Karena ini juga telah difirmankan Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Makanya di dalam beragama ini kita mulai
dari diri kita sendiri sebagai fardu ain, ya, untuk dapat beriman dan beramal soleh itu. Jadi ketika kita telah memeluk agama Islam, maka telah diwajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ya, ini telah kita bahas di dalam kajian kita sebelumnya, yaitu yang pertama itu adalah ilmu tauhid, agar kita meningkat kepada golongan orang-orang yang beriman dan seterusnya, sehingga nanti kita menjadi pribadi yang dapat tergolong kepada tingkatan orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian di dalam mengimplementasikan agama ini yang telah kita pelajari itu, ya tentu harus mengacu kepada tujuan-tujuan dari agama itu sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin." Jadi turunnya Islam dan baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Jadi ketika kita telah sempurna, telah menyelesaikan di dalam pelajaran ilmu tauhid kita, sehingga telah mampu kita mengesahkan Allah itu, maka kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat, di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal kita misalnya, atau lingkungan tempat kita bekerja, atau di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Itu harus kita terapkan tentang ilmu yang telah kita dapatkan ini, kemudian mencontoh kepada ajaran yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga ketika manusia telah mempelajari Islam ini secara utuh, lahir dan batin, syariat dan hakikatnya, tentu telah dapat pula memaknai kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW itu secara lahir dan batin. Ini pula lah yang mendorong seharusnya para pengikutnya itu tentu harus dapat mengikuti dan menjadikan Nabi itu sebagai teladannya, baik untuk pribadi maupun kepada orang lain. Jadi di dalam mengamalkan agama ini, hendaklah selalu melihat bahwa agama itu merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk dapat kembali kepada hakikat kemanusiaannya dan dapat mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan dalam perspektif yang luas. Agar terjalin hubungan yang indah, harmonis antara manusia dan Tuhannya dalam ritual dan spiritualnya, dan begitu juga agar tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama makhluk lainnya di alam semesta ini dalam kesehariannya. Jika kita telah dapat memaknai contoh-contoh yang besar dari sang panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW itu, tentu dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus dapat pula memaknainya, mempraktekkan, dan mencontohnya. Pentingnya kita mempelajari sisi syariat dan hakikat Islam ini secara bersamaan tentu akan berdampak pada individu-individu yang mengamalkannya itu sendiri, sehingga tidak hanya terpaku mengerjakan ritual-ritual agama tapi kosong dari sisi batiniahnya. Itulah yang menyebabkan terkadang ritual-ritual agama yang dikerjakan itu tidak membekas pada diri pengamalnya. Misalnya, banyak kita lihat di lingkungan kita lah ya, misalnya di teman-teman kita, di kerabat-kerabat kita, banyak yang rajin sekali mengerjakan ritual-ritual agama. Tapi kita lihat juga, kadang-kadang hatinya masih jahat, tidak punya rasa empati dan rasa kasih sayang antara sesama misalnya. Justru lebih sering merendahkan orang lain, tidak mengedepankan toleransi, yaitu rajin ritual agama, tapi lebih rajin lagi menggunjing misalnya, membicarakan aib-aib orang lain. Tentu masih banyak lagi hal-hal semacam ini dapat kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang kita maksudkan dampak agama itu ketika dipelajari hanya dari sisi
lahirnya saja tanpa diisi dari sisi batinnya, sehingga melahirkan individu yang rajin ritual saja tapi tidak membekas pada dirinya karena dari sisi spiritualnya itu kosong. Kemudian dapat pula kita lihat bahwasanya diutusnya sang baginda Nabi Muhammad SAW itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Ini di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Di dalam memperbaiki akhlak manusia, tentu Nabi Muhammad SAW itu sendiri telah memberikan contoh dengan mempraktekkan dan menunjukkan akhlak beliau yang baik selama hidupnya. Dan itu telah diabadikan Allah di dalam firman-Nya dengan memuji keagungan akhlak beliau. Seperti di dalam firman Allah, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu di dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman seperti itu. Begitulah beratnya perjuangan sang baginda Nabi SAW saat diutus ke muka bumi ini di tengah-tengah masyarakat zaman jahiliyah itu. Saat itu akhlak dan perilaku masyarakat sangat biadab, penuh dengan kekejaman, sebagai penyembah berhala, kemudian pengagungan manusia atas manusia lainnya, kemudian perbudakan, dan penuh dengan pertikaian. Alangkah beratnya memang tugas baginda saat itu sebagai pengemban risalah terakhir dari Allah yang turun di tengah masyarakat jahiliyah, yang beliau harus mengedepankan sebagai utusan untuk menjadi rahmat semesta alam ini di tengah masyarakat yang memusuhinya di dalam penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Namun sekali lagi, akhlak Rasulullah itu telah teruji di dalam dakwahnya sebagai Rasul terakhir yang menjadi rahmatan lil alamin dan sebagai manusia yang memiliki akhlak yang agung dan mulia. Dan inilah yang seharusnya menjadi teladan terbaik bagi umat ini. Dan ini telah diakui oleh seluruh umat saat itu, termasuk musuh-musuhnya Nabi itu sendiri. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita sebagai pengikut sang baginda Nabi Muhammad SAW ini dituntut untuk mampu memahami dan mempraktekkan tentang Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat ini mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta ini. Sehingga apabila betul-betul kita dapat memaknai ayat tentang rahmatan lil alamin itu secara benar, kemudian kita telah dapat mengamalkan tentang pelajaran Islam, iman dan ihsan ini secara benar, maka dapatlah kita dapat mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu, maka itu akan mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik yang beragama Islam maupun di luar agama Islam, bahkan untuk alam semesta ini. Sesungguhnya Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Tidak boleh dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Seorang muslim mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Nabi Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu sendiri di dalam penciptaannya dan mengatur makhluknya. Itulah yang kita katakan bahwa keberagaman, pluralitas, kemudian perbedaan-perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah. Maka dengan demikian, seharusnya perbedaan harus dianggap sebagai rahmat kasih sayang Allah bagi makhluk
karena dengan perbedaan itu maka kita bisa saling melengkapi. Jangan karena perbedaan itu kita anggap sebagai bahaya atau ancaman sehingga harus dihilangkan, tapi harus dikelola dengan bijak sebagai modal agar tercipta keragaman yang damai, tentram, dan saling menghargai. Jika itu dapat kita terapkan, misalnya tidak ada lagi perasaan bangga tentang nasab atau tempat kelahiran kita, tidak ada perasaan dengki antara kelompok satu dengan yang lainnya, antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, maka itu barulah dapat tercipta perasaan cinta kasih, persamaan, dan persaudaraan. Karena pada dasarnya Islam itu adalah memang agama yang menyebarkan benih-benih kasih sayang, cinta, dan damai. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita telah menyempurnakan pelajaran Islam kita ini, barulah kita dapat mempraktekkan seluruh ilmu dalam agama kita ini untuk beribadah kepada Allah itu dengan benar. Misalnya di dalam sholat, dengan ilmu zahir dan batin, kita dapat mempraktekkan sholat itu dengan khusyuk, sehingga dapat pula kita melaksanakan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW itu, bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, sehingga kita telah sampai pada pelajaran puncak di dalam pelajaran ilmu tauhid itu, atau pelajaran ilmu tasawuf, atau di dalam pelajaran ilmu thariqah, maka kita telah mampu pula untuk mempraktekkan as-sholatu mi'rajul mu'minin itu. Kemudian di dalam beribadah yang lain, misalnya di dalam puasa, kita bisa mendapatkan puasanya orang tingkat khusus sila khusus. Kemudian di dalam puasa itu, puasa Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Nah, ketika kita telah sempurna di dalam mempelajari ilmu tauhid ini, dapat pula kita memaknai dengan ilmu itu tentang apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu, sehingga kita pun dapat merasakan apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian di dalam melaksanakan rukun Islam yang lain, misalnya ibadah haji. Ketika kita mengerjakan ibadah haji ini dengan ilmu yang telah sempurna itu, maka insya Allah haji kita mendapat haji yang mabrur. Semua ibadah itu adalah untuk diri kita. Namun agama yang telah kita pelajari ini tentu harus kita praktekkan juga di dalam keseharian kita bermasyarakat. Makanya kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW itu tentang Islam rahmatan lil alamin itu. Sehingga selain konsep rahmatan lil alamin yang telah kita sebutkan di atas tadi, harus dapat pula kita maknai bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang anti kekerasan, anti kerusakan, yang kuat harus melindungi yang lemah, tidak berperilaku yang dapat merugikan orang lain, kemudian harus adil, bersikap ihsan terhadap semua makhluk, kemudian bersikap moderat dan seimbang. Begitu juga harus bersikap toleransi terhadap semua perbedaan, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah sunnatullah. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik di dalam mengikuti ajaran sang baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma fir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij'an ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.